Bapak Ibu yang saya hormati, bayangkan sedang bersiap untuk salat subuh, tapi saat hendak berdiri, kaki Bapak Ibu terasa berat, nyeri, bahkan hampir tak bisa digerakkan. Seolah-olah tubuh sedang mengingatkan bahwa ada yang tak beres, tapi kita sendiri tidak tahu apa. Setiap pekan, saya menerima belasan pesan dari para pendengar lanjut usia yang merasa kakinya makin melemah, mudah kram, nyeri saat naik tangga, bahkan mulai kehilangan keseimbangan. Dan hari ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting, karena bukan hanya menyangkut kenyamanan, tapi juga kemandirian Bapak Ibu dalam menjalani hari-hari. Selamat datang kembali di program 7 Menit Menuju Sehat, podcast kesehatan yang hadir sebagai teman Bapak Ibu di usia emas. Saya Dr. Andi, dan hari ini kita akan berbicara tentang 7 nutrisi alami yang bisa membantu memperkuat otot kaki dan mencegah kram, tanpa obat mahal, tanpa efek samping. Dan saya tidak sendiri di studio. Telah hadir bersama saya seorang narasumber yang sangat inspiratif, Ibu Suminah, 70 tahun, dari Probolinggo, Jawa Timur. Beliau dulunya sangat aktif ikut kegiatan posyandu lansia, tapi belakangan mulai merasa kesulitan berdiri lama. Mari kita sapa beliau. Halo, Ibu Suminah. Halo Dokter Andi, terima kasih sudah mengundang saya. Wah, saya deg-degan tapi juga senang bisa berbagi pengalaman di sini. Wah, kami justru yang senang, Bu. Karena pengalaman Ibu pasti bisa mewakili suara banyak pendengar di rumah. Kalau boleh tahu, belakangan ini apa saja keluhan yang Ibu rasakan? Yang paling terasa itu ya, kaki sering menarik sendiri saat malam. Rasanya seperti otot betis mengeras tiba-tiba, dan itu bikin saya terbangun, kadang sampai nangis saking sakitnya. Siangnya, saya juga lebih mudah lelah, dan pernah hampir jatuh saat menyapu halaman. Jujur, saya sempat takut kalau itu tanda-tanda stroke atau penyakit serius. Saya paham betul, Bu. Banyak lansia mengalami hal serupa dan langsung mengira itu penyakit besar. Padahal, bisa jadi tubuh hanya memberi sinyal bahwa ia kekurangan nutrisi tertentu. Dan kalau kita tahu jenisnya, kita bisa bantu pulihkan kekuatan kaki tanpa harus panik atau langsung minum obat. Nah, hari ini kita akan bahas apa saja 7 nutrisi penting yang bisa membantu Ibu Suminah dan juga Bapak Ibu di rumah untuk mengurangi kram, memperkuat otot, dan kembali melangkah dengan percaya diri. Ibu Suminah, kalau boleh saya tanya, Ibu biasanya berjemur matahari pagi nggak? Wah, sekarang sudah jarang, Dok. Dulu waktu masih aktif di kebun, tiap pagi keluar rumah. Tapi sejak sering pegal dan lutut kadang sakit, saya lebih sering di dalam rumah. Nah, itu dia. Vitamin pertama yang mau saya bahas hari ini, dan ini penting sekali, adalah vitamin D. Vitamin ini sebenarnya bisa diproduksi sendiri oleh tubuh saat kulit kita terkena sinar matahari pagi. Tapi, seperti yang Ibu alami, banyak lansia yang kurang terpapar matahari karena aktivitas berkurang. Akibatnya tubuh kekurangan vitamin D tanpa disadari. Jadi gara-gara kurang matahari kaki bisa kram, ya Dok? Betul sekali. Vitamin D berperan dalam menyerap kalsium, menjaga kekuatan otot, dan mendukung saraf agar bisa merespon cepat. Kalau kekurangan, otot jadi gampang lemah, kaki terasa goyah, dan kram bisa datang di malam hari. Saya punya pasien lansia seperti Ibu, namanya Bu Sumarni, usianya 68 tahun. Kakinya sering kram saat tidur. Setelah kami sarankan untuk jalan pagi selama 20 menit, dan konsumsi ikan sarden serta jamur 3 kali seminggu. Dalam 3 minggu keluhannya berkurang drastis. Wah, berarti saya juga bisa coba seperti itu ya, Dok? Tentu, Bu. Cukup mulai dari berjemur di teras jam 7 pagi sambil minum teh hangat. Lalu tambahkan menu seperti ikan berlemak, telur, dan jamur. Kalau masih kekurangan bisa pertimbangkan suplemen vitamin D. Tapi tetap konsultasi dokter dulu, ya. Sekarang kita lanjut ke nutrisi yang saling bekerja sama dengan vitamin D, yaitu kalsium. Oh ya, saya sering dengar kalsium untuk tulang, Dok. Benar, tapi tidak hanya tulang. Kalsium juga penting untuk kontraksi otot, menjaga agar otot tidak lemas atau kejang. Kalau kekurangan, tubuh jadi cepat lelah dan kaki bisa terasa berat. Kalsium juga melindungi dari patah tulang, terutama saat kita terpeleset. Sumbernya bisa dari susu, keju, tahu,
tempe, dan sayuran hijau seperti bayam dan sawi. Saya biasanya sarankan konsumsi 2 porsi susu atau olahan kedelai per hari. Jangan lupa kombinasikan dengan vitamin D supaya penyerapannya optimal. Kalau saya suka minum susu kedelai, Dok, tapi belum tentu rutin tiap hari. Itu sudah langkah bagus, Bu. Tinggal dibiasakan lebih rutin saja. Kadang hanya perlu menambahkan 1 sendok biji wijen atau beberapa potong tahu ke sayur bening pun sudah membantu menambah kalsium harian. Nutrisi ketiga yang tidak kalah penting adalah vitamin B12. Nah, ini sering dilupakan padahal sangat penting untuk fungsi saraf dan koordinasi gerakan. Kalau saya sering merasa kaki berat atau kesemutan, bisa jadi kurang B12 ya. Tepat sekali. Vitamin B12 membantu saraf menghantarkan sinyal dari otak ke otot. Kekurangannya bisa menyebabkan kaki terasa berat, tidak seimbang, bahkan mudah jatuh. B12 banyak terdapat dalam daging ayam, telur, susu, dan ikan laut. Tapi pada lansia, tubuh semakin sulit menyerap B12 dari makanan. Jadi, untuk yang berisiko tinggi atau vegetarian, suplemen bisa jadi pilihan. Berarti saya harus mulai perhatikan asupan lauk juga ya, Dok? Betul, Bu. Tidak perlu banyak-banyak, tapi yang penting berkualitas dan rutin. Berikutnya adalah magnesium, mineral yang sering saya sebut sebagai penenang otot alami. Wah, saya baru dengar, Dok. Fungsinya apa ya? Magnesium membantu otot rileks setelah kontraksi. Jadi kalau tubuh kekurangan magnesium, otot jadi tegang, kram malam muncul, bahkan susah tidur. Ini sering terjadi tanpa kita sadari. Bapak Ibu bisa mendapatkan magnesium dari alpukat, pisang, biji labu, almond, dan bayam. Kalau suka camilan sehat, coba sediakan biji-bijian panggang atau kacang rebus tanpa garam di rumah. Wah, saya suka banget pisang kepok rebus, Dok. Nah, itu sudah sangat bagus, Bu. Pisang bukan hanya sumber kalium tapi juga mengandung magnesium. Sekali makan, dapat 2 manfaat. Kita lanjut ya, Bu. Nutrisi selanjutnya adalah kalium. Ini adalah mineral penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan fungsi otot. Saya pernah dengar kalium, tapi belum tahu manfaatnya, Dok. Kalium membantu mengirimkan sinyal saraf dan mencegah kram otot. Kalau kadarnya rendah, kaki bisa tiba-tiba kaku atau muncul rasa kejang yang menusuk, terutama saat tidur malam. Kalium bisa didapat dari ubi jalar, kentang, alpukat, pisang, jeruk, dan sayuran hijau seperti bayam. Yang mudah, Bu bisa mulai dari menambahkan kentang rebus ke menu makan malam atau camilan pisang rebus sore hari. Wah, pas banget. Anak saya suka buat sayur bayam bening sama kentang. Nanti saya tambah porsinya. Nutrisi berikutnya adalah vitamin K, yang punya 2 tugas penting. Pertama, membantu menyimpan kalsium di tulang, bukan di sendi atau pembuluh darah. Kedua, membantu mengurangi nyeri sendi dan menjaga fleksibilitas lutut. Saya pikir vitamin K itu cuma untuk darah ya, Dok ya? Memang benar, Bu. Tapi vitamin K juga sangat penting untuk tulang dan sendi, apalagi di usia kita. Ada 2 jenis. K1 dari sayuran hijau seperti sawi, bayam, brokoli, dan K2 dari makanan fermentasi seperti natto, keju tua, dan hati ayam. Saya suka tumis sawi, tapi belum pernah coba natto. Itu makanan Jepang ya? Betul, Bu. Tapi kita bisa gantikan dengan yang lebih akrab di sini, seperti telur dan keju lokal yang sudah cukup baik sebagai sumber K2. Nutrisi terakhir yang ingin saya bahas hari ini adalah vitamin B6. Kalau yang ini saya benar-benar belum tahu, Dok. Gunanya apa ya? Vitamin B6 membantu tubuh membentuk sel darah merah, membawa oksigen ke otot, dan mengurangi peradangan. Kekurangannya bisa membuat ibu merasa cepat lelah saat jalan kaki, atau otot terasa ngilu, padahal hanya bergerak ringan. Sumbernya ada di ikan tuna, salmon, ayam, pisang, kacang Arab, kentang, dan juga sereal fortifikasi. Kalau ibu suka sup ayam kampung atau pepes ikan, itu sudah luar biasa. Kalau begitu saya nggak khawatir, Dok. Di rumah cucu saya suka sekali pepes tuna. Iya, Dok. Kalau semua mau saya makan sekaligus, rasanya susah juga. Nah, setelah tahu semua nutrisi tadi, kita masuk ke bagian penting. Bagaimana cara menerapkannya secara praktis setiap hari? Betul, Bu. Makanya jangan dipaksakan. Kita cukup mulai dari langkah kecil. Misalnya, pagi hari, sarapan dengan telur rebus dan pisang atau roti gandum dengan alpukat.
Siang hari, makan dengan tumis bayam, tahu, dan ikan sarden. Malam hari, cukup kentang rebus dan sup ayam kampung atau minum susu hangat. Dan jangan lupa berjemur pagi hari selama 15-20 menit sambil gerak ringan, supaya vitamin D alami terbentuk. Tapi saya juga ingin ingatkan Bu, bahwa tidak semua orang bisa makan semua jenis makanan itu tanpa periksa dulu. Maksudnya? Kalau ibu atau pendengar lain punya hipertensi, ginjal, diabetes, atau sedang minum obat rutin, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter atau ahli gizi. Misalnya, terlalu banyak vitamin K bisa mempengaruhi obat pengencer darah. Atau kalau ginjal lemah, konsumsi kalium dan magnesium juga harus dikontrol. Berarti harus tahu kondisi tubuh sendiri dulu ya, Dok? Tepat sekali. Dan sebaiknya juga lakukan cek darah tahunan untuk mengetahui kadar vitamin D dan B12. Pemeriksaan ini sederhana, tapi bisa mencegah banyak masalah. Bu Sumina, terima kasih banyak sudah berbagi cerita dan menemani saya hari ini. Dari 7 nutrisi tadi, ada yang Ibu ingin coba lebih dulu? Saya mau mulai dari yang mudah dulu, Dok. Mungkin bayam dan pisang dulu ya. Dan mulai bangun pagi lebih awal buat jalan kaki di halaman. Luar biasa, Bu. Itu sudah langkah yang sangat baik. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Bapak Ibu pendengar yang saya hormati, hari ini kita sudah membahas 7 nutrisi penting yang dapat membantu mengurangi kram, memperkuat otot, dan menjaga keseimbangan kaki di usia 60 tahun ke atas. Mulai dari vitamin D yang membantu otot merespons lebih cepat, kalsium yang menjaga tulang tetap kokoh, vitamin B12 yang menjaga sinyal saraf tetap lancar, hingga magnesium dan kalium yang merilekskan otot, serta vitamin K dan B6 yang mendukung sendi dan daya tahan tubuh. Dan yang paling penting, semua nutrisi ini tidak mahal, tidak sulit didapat, dan bisa dimasukkan ke menu harian Bapak Ibu secara sederhana namun konsisten. Betul sekali, Dok. Saya sendiri merasa lebih semangat setelah tahu bahwa makanan yang sederhana bisa membuat tubuh kembali kuat. Dulu saya kira kram malam dan kaki lemas itu memang harus diterima. Tapi sekarang saya tahu kita masih bisa melakukan sesuatu. Saya juga teringat almarhum suami saya. Dulu beliau sering terbangun karena kram di malam hari. Andai saja kami tahu lebih awal tentang nutrisi-nutrisi ini, mungkin basin bagi timiti tampakin beli kesimani kasandi kalian janim. Yabis edis diizap tili matiti miduri umanan sikadis labit tananam. Monep amatam pamang miungi. Terima kasih Bu sudah berbagi cerita yang begitu menyentuh. Dan untuk Bapak Ibu yang sedang menonton, ingatlah, tidak ada kata terlambat untuk memulai perbaikan. Mulailah dari hal kecil. 1 mangkuk sayur bayam, 1 butir telur rebus, atau 1 langkah pagi keluar rumah bisa menjadi awal perubahan besar untuk mencegah kram, memperkuat kaki, dan menjaga kemandirian Bapak Ibu di usia emas. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu, jangan malu untuk bertanya ke dokter atau tenaga kesehatan. Kadang kita hanya perlu tahu arah yang benar supaya bisa melangkah lebih ringan. Setuju sekali Bu Sumina. Dan sebelum kita tutup episode hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua. Jika video ini bermanfaat, silakan klik tombol like dan bagikan ke keluarga atau teman sebaya. Tulis di kolom komentar, dari ke-7 nutrisi tadi, mana yang paling ingin Bapak Ibu coba dulu? Atau apakah Bapak Ibu punya pengalaman sendiri soal kram atau otot kaki? Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel 7 Menit Menuju Sehat, serta aktifkan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu tidak ketinggalan episode penting lainnya. Kami akan terus hadir dengan topik-topik yang ringan, tapi bermakna, demi kesehatan dan kebahagiaan Bapak Ibu di usia emas. Terima kasih Dr. Andi. Saya senang bisa ikut di episode hari ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan semangat. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya Bapak Ibu. Tetap sehat, tetap aktif, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.